Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya yaitu larangan istihza terhadap ayat-ayat Allah. Ada 4 poin tentang istihza. Yang pertama yaitu ta'riful istihza, mengetahui apa sih istihza itu pengertiannya. Yang kedua yaitu tentang dalilnya. Kenapa alasannya kita tidak boleh istihza? Adakah dalam Al-Quran? Yang ketiga yaitu akibat dari istihza. Kenapa sih kita dilarang tidak boleh istihza? Itu akan berakibat fatal bagi agama kita yaitu Islam. Yang terakhir yaitu macam-macamnya istihza. Yang pertama yakni pengertian tentang istihza. Istihza menurut bahasa itu melecehkan. Asal dari istihza itu al-huzu, yaitu mengolok-olok atau menghinakan. Istihza itu merupakan dosa besar, tapi sayangnya dinilai sebagian orang itu sebagai suatu hal yang biasa gitu ya. Terkadang dianggap sebagai apa? Lelucon yang menggelikan. Padahal akibatnya itu bisa menjadikan kita kafir, keluar dari agama Islam, murtad gitu ya. Jadi berhati-hatilah ketika kita sedang bercanda gitu, guyonan gitu. Pada zaman Rasul itu sudah ada sebuah kisah tentang istihza ya. Ketika menuju perang Tabuk, ada sebuah majelis. Pada waktu itu para sahabat sedang duduk-duduk ya. Kemudian salah seorang itu berkata, kami tidak melihat ada orang yang lebih rakus, lebih dusta dan penakut seperti para pembaca Al-Quran kita itu gitu. Yang dimaksud kita itu yaitu maksudnya salah satu para sahabat itu gitu. Jadi dia dengan mencibir, menyindir di antara kita sahabat itu. Kemudian maka seseorang itu langsung menanggapinya, "Hei, kamu itu dusta," gitu. "Bahkan kamu adalah orang yang munafik. Benar-benar akan saya sampaikan itu kepada Rasulullah," kata salah seorang itu. Ketika mendengar salah seorang berucap seperti itu, ya itu ucapannya apa? Kami tidak melihat ada orang yang lebih rakus, lebih dusta dan penakut seperti para pembaca Al-Quran. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah dan turunlah ayat yaitu surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Sedangkan pada zaman sekarang apakah ada? Banyak. Ini kita lihat videonya. Salah satunya yaitu ibu-ibu ini menghina Al-Quran. Lihat ya, ini terbuat dari kotoran anjing. Al-Quran kepunyaan beragama Islam ini. Gue injek-injek dulu ini, gue injek-injek dulu baru gue videoin. Ada juga seorang pemuda dari Bali yang menghina Islam. Alhamdulillah, ini teman-teman dari Sebagaimana surat At-Taubah ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ada kasus Muhammad Kece, seorang YouTuber yang mengolok-olok agama Islam. Berikut ini. Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengecam YouTuber Muhammad Kece. Ucapannya dalam salah satu video yang beredar di YouTube dinilai telah menistakan agama Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga. Hal tersebut diungkapkan oleh pengurus Lembaga Dakwah PBNU yang juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Abdul Muiz Ali, dalam keterangannya pada Sabtu 21 Agustus 2021. Ada sejumlah akun di YouTube yang menayangkan video Muhammad Kece bicara mengenai Islam, di antaranya akun Muhammad Kece, juga akun Murtadin Indonesia. Muhammad itu tidak dikenal oleh Allah, hanya dikenal oleh umatnya, oleh ahli agama. Ya, karena Muhammad itu lebih dekat dengan jin, bahkan tidak mengenal Allah. Muhammad itu tidak mengenal Allah. Ucapan Muhammad Kece dinilai kerap menistakan agama Islam. Di antaranya, ucapan Muhammad Kece yang disoal adalah dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu, dia juga menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kece berjudul Kitab Kuning Membingungkan yang diunggah pada 19 Agustus 2021, dia menyebut Muhammad bin Abdullah pengikut jin. Dalam video di akun yang sama berjudul Sumber Segala Dusta, Muhammad Kece juga menyebut Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam istihza. Istihza itu ada dua, yaitu sharih dan ghairu sharih. Sharih itu yang bagaimana? Yang jelas. Yang jelas mengolok-oloknya itu jelas. Yang tadi contohnya mengolok-olok Al-Quran dengan menginjak-injak, dengan membakar, itu jelas. Tapi kalau ghairu sharih itu ejekan atau sindiran itu dalam bentuk isyarat tubuh. Jadi semisal menjulurkan lidah, mencibir, menggerakkan tangan atau anggota tubuh yang lain yang enggak langsung diucapkan. Karikatur Nabi Muhammad lah, kayak gitu, gambaran mengejek Nabi Muhammad dengan sebuah gambaran, itu bisa. Itu namanya ghairu sharih. Ini ada video mengolok-olok Al-Quran secara sharih, jelas terang-terangan. Berikut ini. Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Al-Quran itu cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Al-Quran itu cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. Apa ya? Ini juga ada video menghina Rasul tetapi dengan sebuah karikatur, yaitu gambar. Salah kan ya? Itu sampean melakukan hal itu bisa keluar dari Islam. Nah, terus setelah melakukan penistaan agama, penistaan agamanya itu yaitu foto Rasulullah dijadikan kayak setan mukanya. Terus wonten tulisan ini ki Nabi tolol, Nabi le wong Islam, iki tak sing sampean manuti. Kurang lebih seperti itu. Dan di bawahnya keterangan dia tulis sendiri, itu wujud nabimu yang tolol. Nontonnya najis banget kayak anjing. Sedangkan kenapa sih kita dilarang untuk istihza? Yaitu surat Al-An'am ayat 65. Yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa apa larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi maksud ayat ini yaitu yang pertama, larangan kita untuk duduk-duduk di sebuah majelis yang di dalamnya terdapat pembicaraan yang mengolok-olok atau mempermainkan Al-Quran. Yang kedua, kita dilarang menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai bahan ejekan, olok-olokan, dan sendaguro, lelucon gitu ya. Yang ketiga, kebebasan berbicara itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi hati-hati dalam membuat YouTuber, dalam berbicara, dalam sosial media gitu ya. Apabila kita sudah terlanjur bagaimana Ustazah? Ya kita disuruh bertobat sebagaimana video berikut ini. Dia harus bertobat, Bah. Ngapunten, dia Islam soalnya. Bukan agama non-muslim. Kembali syahadat. Harus kembali bersyahadat. Gugur daripada imannya, syahadatnya gugur. Karena diantaranya adalah iman kepada Rasulullah. Nah ini kalau dia sampai menghina Rasulullah, ini bisa mengeluarkan dia daripada Islam dan dia sudah tidak Islam lagi dan dikembalikan lagi tobat.
harus betul-betul menyesal, tidak mengulangi dari perbuatannya. Di media sosial, Facebook, di akun sampean. Ya, kalau menurut fakta itu benar. Itu emang salah saya. Menurut sampean, salah apa tidak itu? Itu termasuk salah besar, dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sampean menyesali perbuatan sampean apa tidak? Iya, mau menyesali perbuatan saya ini. Dengan sebenar-benarnya, Iya, dengan tulus, iya, dan dengan tidak tulus. melakukan lagi. Iya, Ya, sampean tahu apa hukuman bagi orang yang menghina penista Rasulullah menurut syariat? dibunuh, halal darahnya. Ucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.